Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, jikalau beberapa waktu lalu banyak orang Indonesia yang teriak boikot produk Israel, berbeda dengan beberapa negara Arab yang justru membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Pastinya dengan alasan-alasan tertentu dan pastinya menguntungkan mereka saudara dalam Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu di video berikut ini. Sobat Sumber Belajar, konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak sangat lama. Banyak negara terlibat dalam kejadian itu. Ada negara yang mendukung Palestina, namun ada juga yang mendukung Israel, termasuk negara-negara Arab. Sejumlah negara Arab diketahui telah mendukung Israel. Bahkan mereka telah menjalani hubungan diplomatik hingga melakukan kerjasama antar kedua negara. Lantas negara Arab mana saja yang mendukung Israel? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Sobat Sumber Belajar, berikut adalah beberapa negara Arab pendukung Israel. Yang pertama ada Yordania. Pada tahun 1967, Yordania pernah bergabung dengan perang melawan Israel, yaitu Perang 6 Hari. Hubungan kedua negara ini terjalin usai menandatangani perjanjian damai Israel-Yordania pada tahun 1994. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Yordania dan Israel pun menjalin hubungan diplomatik, terutama di bidang ekonomi serta keamanan. Yordania mengirimkan tenaga kerja untuk pariwisata Israel, sementara Israel menjual gas ke Yordania. Yang kedua, Mesir. Mesir dan Israel berdamai dengan menandatangani perjanjian damai pada tahun 1979. Sebelumnya kedua negara ini menekan perjanjian Camp David yang dimediasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pada tahun 1978. Pada Februari tahun 1980, hubungan Mesir dan Israel pun dibangun. Diketahui Mesir mempunyai kedutaan besar di Tel Aviv serta konsulat di Eilat, sementara Israel mempunyai kedutaan besar di Kairo serta konsulat di Alexandria. Pada tahun 2018, Israel mengekspor gas alam ke Mesir usai kesepakatan senilai 15 miliar dolar ditandatangani. Yang ketiga, Uni Emirat Arab. Israel membuka misi diplomatik di Abu Dhabi pada tahun 2015. Lalu pada Agustus tahun 2020, kedua negara ini menormalkan hubungan pada kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya membangun sambungan telepon ke Israel pada 16 Agustus tahun 2020. Sementara pada 31 Agustus 2020, terdapat penerbangan komersil yang langsung dari Israel ke Uni Emirat Arab. Sejak tahun 2015, Israel mempunyai perwakilan di Dubai. Israel serta Uni Emirat Arab juga saling mendukung untuk menitikberatkan melawan Iran. Yang keempat, Bahrain. Bahrain dan Israel terkait erat dalam masalah regional. Hubungan keduanya setidaknya sudah ada sejak tahun 1990-an. Lalu pada September tahun 2020, Bahrain dan Israel sepakat untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang sempat memanas. Menurut Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Israel merupakan bagian dari warisan seluruh wilayah ini secara historis. Bahrain mendukung Israel lantaran membeli jaminan Israel serta Amerika Serikat terhadap Iran.
Sobat Sumber Belajar, demikian tadi beberapa negara Arab yang mendukung Israel. Lalu bagaimana sikap negara Indonesia seharusnya? Mari kita diskusi pada kolom komentar di bawah ini. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bagaimana di video tadi dijelaskan bahwa beberapa negara Arab ya membangun hubungan diplomasi atau diplomatik dengan Israel ya, pastinya ya saling menguntungkan satu dengan yang lain, saudara dalam Tuhan ya. Dan mungkin negara-negara ini ya merasa bukan hal yang merugikan ketika membangun hubungan diplomatik dengan Israel, karena kita tahulah ya Israel ini negara maju, negara hebat, dan juga negara pintar teman Tuhan, orang-orang yang pintar ya dalam dunia elektronik, dalam dunia ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin saja ya, ini hanya opini saja saya ya, mungkin saja negara-negara Arab yang di video tadi ya merasa diuntungkan dengan membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Dan saudara dalam Tuhan ya, saya teringat beberapa waktu lalu ketika ada orang-orang Indonesia yang teriak boikot produk Israel ya. Sebenarnya ini merupakan kerugian bagi kita sebagai warga Israel sendiri ya. Dikabarkan juga ya, gara-gara teriak produk ini ada beberapa perusahaan seperti Rumah Makan Medan dan juga yang lainnya ya mengalami kerugian, saudaraku dalam Tuhan ya. Dan tidak sedikit karyawan yang kena PHK gara-gara perusahaan-perusahaan ini tidak beroperasi atau ya produksinya tidak lancar. Jadi yang rugi sebenarnya warga negara kita. Bayangkan karyawan yang di PHK itu kan orang kita Indonesia ya. Jadi gara-gara masalah Israel Palestina banyak yang teriak boikot. Akhirnya perusahaan yang terafiliasi Israel macet, lalu karyawannya pun ada yang kena PHK. Ya, ini kan kerugian secara Tuhan. Ya, ini bukan keuntungan. Ya, makanya berkali-kali di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa teriak boikot produk Israel itu tidak guna, ya, tidak ngaruh bagi Israel, ya, tidak ngaruh dengan ekonomi mereka, ya. Kita sudah lihat beberapa tahun sebelumnya ketika ada persoalan antara Israel dengan Palestina misalnya, ya juga banyak orang yang boikot produk Israel. Toh juga ekonomi Israel tetap stabil ya, mereka tetap dinyatakan sebagai negara maju ya. Saudara dalam Tuhan ya, sebelum berkata mari kita berpikir ya, apakah perkataan kita itu berdampak untuk diri kita atau untuk orang lain ya. Saudara dalam Tuhan ya, mari kita bijaksana dalam berkata-kata ya. Mari kita bijaksana dalam menyampaikan sesuatu ya. Kita ambil contoh yang baik dari beberapa negara Arab yang disampaikan di video tadi. Mereka malah sepertinya berlomba membangun hubungan diplomasi dengan Israel ya. Ya pastinya dengan alasan-alasan tertentu ya, dan tidak mungkin mereka membangun hubungan diplomasi dengan Israel kalau mereka dirugikan sebagai Tuhan. Justru sebaliknya ya, mereka membangun hubungan diplomasi atau diplomatik dengan Israel pastinya karena mereka diuntungkan ya, ya saling menguntungkan, saling membantu ya satu dengan yang lain ya dalam bidang ekonomi ya dan lain sebagainya. Ya, saudara ulang Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, terkhusus buat yang teriak boikot kemari, ya, mari kita berpikir jernih. Ya, apakah kita terus-terusan seperti ini ketika ada masalah Israel dengan Palestina misalnya, lalu kita teriak boikot produk Israel?
Ya, apakah itu penting? Apakah itu berguna? Apakah itu menguntungkan kita sebagai warga negara Indonesia atau justru sebaliknya, ya, membuat kita rugi, membuat masyarakat kita rugi, ya, yang tadinya produk atau suatu barang diperjualbelikan di tokoh misalnya karena itu dibilang terafiliasi Israel lalu tidak diperjualbelikan. Jadi kita kan susah, ya, yang tadinya merupakan kebutuhan kita, ya, kita susah dapatkannya, ya, kita susah belinya, ya. Terus, ya, gara-gara perusahaan yang terafiliasi Israel ya macet misalnya atau tutup, lalu karyawannya di PHK, karyawannya juga orang kita bukan orang Israel sana. Jadi yang rugi kita bukan orang lain, ya. Jadi sekali lagi, ketika ada persoalan-persoalan seperti ini harusnya dan baiknya kita berpikir positif aja, ya, kita berpikir jernih, ya, kita harus memikirkan matang-matang apa yang mau kita sampaikan sebelum kita sampaikan, sebelum kita meneriakinya dalam Tuhan, ya. Sebelum kita teriak boykot, mari kita berpikir panjang dulu, ya, apakah teriak boykot itu penting bagi kita, berguna bagi kita, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.